Ceramah Agama oleh Bapak Kiai Haji Al-Ghafar Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله العظيم. Firman Tuhan di dalam Al-Quran pada akhir surat Al-Balad, dipindahkan firman ini ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahnya lebih kurang demikian. Kemudian adalah dia menjadi orang yang beriman dan menasihati di bidang kesabaran dan menunjukkan nasihat menasihati di dalam faham kasih sayang. Mereka inilah yang akan menjadi penghuni surga. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara yang terhormat, semoga pengajian malam ini permulaan dari inayat dan pertolongan Allah untuk hari-hari hidup kita yang akan datang. Semoga perbuatan baik yang diselenggarakan oleh 3 kelompok pengajian menjadi satu. Bukan makna mengurangi angka, tetapi bernilai mendobelkan angka 3 kali 3 yang harusnya 9, tapi menjadi satu. Seolah-olah 9 itu di aritmatik menjadi angka 1. Bukan 1 di dalam arti nilai hitungan,
tapi satu dalam arti muqaddimah dari hari yang akan datang. Saya agak berduga sangka dengan tidak menghitung sebelumnya bahwa bulan ini bulan tolong Tuhan kepada dunia Islam yang sudah hampir 13 tahun putus asa dari inayat Allah. Arafat mengisytiharkan negara Palestina di Aljazair minggu yang lalu. 13 tahun dunia memerangi Israel. Bulan ini Arafat, kepunaan dari Amin Al-Husaini, mufti Palestina almarhum yang menjadi ketua dari Muktamar Alam Islami yang dipimpinnya di Karachi 1952. Karachi, tempat terbaringnya Ali Jinnah, minggu ini seperti terbit fajar, entah fajar kizib ini, entah fajar sidik. Anaknya Ali Bhutto yang mati di tiang gantungan, kok ada tanda-tanda akan menggantikan pekerjaan Ali Jinnah di negara Islam yang bernama Pakistan. Itu di minggu ini, dan minggu ini pengajian disatukan. Saya mempunyai perasaan, kenapa kok bertemu barang-barang aneh ini pada akhir bulan ini. Dan siang tadi saya diberitahu lagi oleh Mas Agung, katanya hari ulang tahun Masjid Arab besok. Saya tidak mengerti bahwa pada bulan ini setahun yang lalu itu masjid mulai didirikan. Hanya agak sedikit berlawanan dengan persangkaan-persangkaan saya. Alasan yang kemukakan untuk menyatukan pengajian ini, alasan jasmani saya. Katanya kesehatan Pak Ghaffar sudah terlalu menurun. Maka dari itu tenaganya di Jakarta harus dihemat. Saya agak takut kalau dalil ini dituliskan oleh malaikat. Dalilnya pengajian ini disatukan karena keadaan saya sudah agak menakutkan. Padahal seluruh orang melihat, kenapa katanya kok nampaknya tambah sehat, tambah muda, malah tambah gagah. Lah kok mengatakan pengajian dikurangi. Sebenarnya ini alasan tidak resmi. Alasan ini tidak resmi. Alasan yang sesungguhnya meminta jamaah rajin-rajin mengaji. Oleh karena dengarkanlah, kenapa harus rajin-rajin mengaji? Saudara-saudara yang terhormat, saya bersedia untuk kerja berat. Saya berjanji dan memohon kepada Tuhan supaya diberi peluang untuk kerja berat. Karena takut sakit, lalu dihemat pengajian
Tidak betul. Hanya sebagai orang belajar pencak, pencak itu ada pencak yang berkirai tangan, ada pencak yang arti tangkapan dan kunci. Saya jadi guru agama sudah lebih setengah abad. Sudah lebih 50 tahun jaket guru agama saya pakai dan di belakang ditulis dengan huruf besar guru agama. Dan jaket ini saya mulai pakai di tahun 1934. Jadi kalau sekarang 88 tahunnya, ini jaket saya pakai mulai 1934 resminya 34. Jadi sudah cukup 54 tahun ini jaket tidak pernah saya buka dari badan saya. Sudah 3 kali bendera berganti di langit, dari 3 warna menjadi hinomaru, menjadi 2 warna, dan belum tahu saya berapa lama lagi umurnya ini 2 warna. Apa saya dalam penghidupan disuruh melihat lagi akhir dari bendera ini, saya tidak tahu. Tapi harapan saya, tugas sebagai guru agama akan saya jalankan. Tambah tua, tambah hebat. Tambah tua, tambah hebat. Saya tidak akan surut karena umur. Karena itu, jangan dikira bahwa penyatuan pengajian ini gerak mundur. Saya ingin menyertai anaknya Ali Bhutto untuk menghadapi umat Islam di Pakistan. Saya ingin menyertai Arafat dalam menghadapi Palestina. Saya tahu bahwa Indonesia dalam pusingan sejarah yang rakyat Indonesia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi di negerinya besok. Menteri Luar Negeri Al-Atas ditambah dengan pangkat Al-Bawah, ditambah lagi dengan Al-Atas, didobalkan lagi Al-Atas, tidak bisa meramalkan apa yang akan diperbuat oleh Khomeini, apa yang akan dilakukan oleh wanita yang sekarang memimpin negara di Filipina, karena dia berani memperingati 1000 hari negaranya juga minggu ini. Saudara-saudara yang terhormat, mukadimah pengantar pengajian ini saya arahkan kepada permintaan, wahai umat Islam Indonesia, menengadahlah ke atas, menengadahlah ke atas, jangan melihat ke bawah. Hari besok untuk Indonesia akan lebih baik dari hari kemarin. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari besok untuk umat Islam Indonesia akan lebih baik dari hari kemarin. Saudara-saudara, saya akan menjauhkan diri dari kata-kata menang dan kalah. Di sejarah Islam tidak pernah menurun. Sejarah Islam senantiasa mendaki ke atas. Karenanya
ada baiknya saudara-saudara melihat hari besok dengan menengadah ke atas, dengan harapan yang tinggi. Jauhi putus asa dan jauhi barang yang sama dengan putus asa. Baiklah, saudara-saudara yang terhormat, saya mulaikan pengajian ini dengan mengharap pergunakan ketajaman akal dan ketajaman hati. Saya akan membacakan kalamullah. Saya akan menerangkan kalamullah. Thumma kana minal ladzina amanu. Akhirnya mereka menjadi orang yang percaya ke Tuhan. Kalimat thumma kemudian menunjukkan ada rangkaian waktu sebelumnya yang menyebabkan manusia jadi beriman. Ayat ini menjelaskan iman tidak kamu bawa lahir dari rahim ibumu. Tidak ada orang yang membawa iman bersamaan dengan kelahirannya. Seperti tidak ada orang yang membawa kafir bersama dengan lahirnya. Setiap manusia lahir kartu putih. Keliru gereja mengatakan seluruh manusia lahir dengan membawa dosa. Keliru gereja mengatakan bahwa dosa itu sama dengan belangnya macan. Macan kalau sudah belang, hidup atau mati tetap belang. Adam, orang buangan ke dunia bersama istrinya Hawa. Dia berdosa karena melanggar peraturan Tuhan di surga. Gereja mengatakan Adam dan segala turunannya orang berdosa. Dan dosa itu tidak bisa hapus. Seperti tidak akan hapusnya belang pada macan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini teori keliru. Tidak pernah Isa mengatakan begini. Saya tidak akan urus soal gereja. Yang akan saya urus sekarang soal kita. Kita orang yang beriman kepada Allah tahu betul bahwa iman itu tidak dibawa dari rahim. Kamu lahir la ya'lamuna syai'a, belum mengerti suatu apa, tidak tahu bedanya ngalor ngidul, tidak tahu bedanya utara dengan selatan. La ya'lamuna syai'a, la ya'lamuna syai'a. Tapi beransur-ansur. Ada yang 4 tahun sudah pandai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. 4 tahun umurnya sudah bersyahadat. Ada satu 40 tahun baru ketemu syahadat. Kenapa kok ada yang 4 tahun, ada yang 40 tahun? Ini yang akan kita bicarakan sekarang. Al-Quran mengatakan pada akhirnya, karena ada beberapa sebab sebelumnya, pada akhirnya
manusia jadi beriman. Sesudah beriman, maju lagi selangkah, pandai nasihat menasihati, tunjuk menunjuki kepada teman, tawasau, tawasau, tawasau. Di sini digunakan Tuhan kalimat tawasau, wasiat. Padahal yang dimaksud nasihat, nasihat menasihati, tunjuk menunjuki. Coba galibnya kata-kata wasiat itu orang yang akan mati bikin testamen kepada anaknya, namanya wasiat. Yang dimaksud dengan Quran ini bukan testamen, bukan wasiat, tapi iman, mengantarkan manusia kepada kegemaran nasihat menasihati. Saya ulang sekali lagi, iman mengantarkan manusia kepada kegemaran nasihat menasihati. Kenapa? Iman itu kayak durian, kalau sudah matang ada baunya. Biar bagaimana gedenya durian, kalau belum matang dicium-cium gitu tidak ada baunya. Iman juga begitu, kalau iman itu sudah matang ada baunya keluar. Baunya itu ini kegemaran nasihat menasihati. Tidak perlu saudara jadi anggota Dewan Dakwah baru nasihat menasihati. Enggak perlu saudara dapat ijazah YIN Fakultas Dakwah. Enggak. Karena Fakultas Dakwah itu bukan jalan satu-satunya untuk pandai nasihat menasihati. Tapi untuk jadi pegawai kantor agama ada gunanya ijazah Fakultas Dakwah. Tangga untuk berdakwah, amanu. Tangga untuk nasihat menasihati, amanu. Kalau kamu sudah beriman, otomatis imanmu itu nanti menimbulkan manusia baru dalam dadamu, yaitu manusia yang gemar nasihat menasihati. Nah sekarang coba saudara raba dada saudara. Apa saudara ada mempunyai kesenangan untuk nasihat menasihati, atau dada saudara kosong dari kesenangan dan kesukaan nasihat menasihati? Saudara, saya termasuk kelompok yang berpendapat yang wajib melakukan dakwah dan tabligh itu hanya Nabi dan Rasul. Untuk Rasul, tabligh itu jadi sifat yang wajib. Kalau dia tidak Nabi, tidak Rasul, tidak wajib melakukan dakwah. Malah kadang-kadang dilarang. Jangan gampang-gampang kamu berdakwah. Dilarang oleh Al-Quran. Kenapa? Disebutkan wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idan abada. Sampai kiamat kamu melakukan dakwah, ada orang yang tidak akan bisa beriman. Kata Quran.
Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Kalau kau melakukan dakwah terhadap mereka, dia tidak akan beriman untuk selama-lamanya. Innaka ya Muhammad, kau ya Muhammad, lan tahdi man ahbabta. Pantang-pantang engkau cinta kepada pamanmu, cinta kepada familimu, lalu kamu akan berhasil memasukkan dia ke Islam. Tuhan mengatakan tidak bisa. Innaka lan tahdi man ahbabta. Oh ya, saya cinta bangsa Indonesia. Karena cinta saya melakukan dakwah, mudah-mudahan masuk Islam semua. Saudara harus tahu di antara bangsa Indonesia sebelum lahir sudah dituliskan ada yang jadi ahli jahannam. Sudah lakukan dakwah kepada orang yang sudah pasti akan ke neraka. Sawat mulutmu sampai ke kuping, tidak berhasil dakwahmu itu. Karena Tuhan mengatakan salah yang tadu idan abada. Maknanya kita boleh berdakwah kepada orang yang ada hasilnya akan didakwahi. Satu di antaranya orang yang mungkin didakwahi seperti yang hadir sekarang ini, serpotong orang yang akan didakwahi ini sudah mau melangkah dari rumahnya biar hujan-hujan sedikit, ngantuk-ngantuk sedikit, mau dia datang. Tapi orang yang tahan harga, ngaji-ngaji apa? Itu didakwahi. Soet bibir kita sampai ke telinga ini berdakwah, tidak ada hasil apa-apa. Ini, saudara-saudara yang terhormat, harus kita cari dasarnya. Apa dasarnya yang saya katakan tadi? Pertama, kita lahir belum membawa iman. Iman ketemu. Betul kamu lahir sudah diazankan oleh bapakmu. Hari lahirmu sudah dikamatkan oleh bapakmu. Jadi kalimat Allahu Akbar itu lalu di luar kupingmu, tidak masuk ke dalam. Sudah diucapkan Rasulullah dalam azan oleh bapakmu kepadamu. Tapi kupingmu tidak dimasuki isi daripada azan itu. Belakangan sesudah azan kamu dengar baru ada kesempatan iman datang kepadamu. Ini jamnya beriman itu kamu tahu. Dicocokkan dengan jam azan bapakmu. Ada yang menunggu beriman itu sampai umur 40 tahun. Baru belajar salat umur 40 tahun. Padahal diazankan dari lahir. Ya Allah. Kenapa sampai tunggu-tunggu 40 tahun? Ada yang sampai 60 tidak masuk ke masjid. Sudah 60, sudah ubanan. Tidak ketarik dia kepada salat, kepada iman, kepada pengajian. Pengajian. Lebih baik hure-hure. Lebih baik tarian pop. Film, nari-nari, nyanyi-nyanyi. Apalagi anak-anak gadis sekarang. Remaja-remaja. Banyak yang tidak ketarik kepada pengajian, pada agama. Saudara, bab ini akan saya jadikan sekarang pokok pengajian ini.